Shalom Ibu Bapak yang terkasih. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan perenungan pada hari ini, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat untuk kami dapat mendengar dan sungguh-sungguh menghayati setiap firman-Mu pada hari ini, sehingga firman-Mu itu dapatlah sungguh menjadi firman yang meneduhkan setiap hati kami, menjadi firman yang menguatkan kehidupan kami, dan menjadi firman yang melandasi setiap kehidupan dan langkah kami hari lepas hari. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Saya akan bacakan satu kali lagi. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ibu bapak sekalian, saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya sebagai anak baru Bekasi. Saya berasal dari suatu kota kecil di Jawa Tengah, dan saya terbiasa ketika beraktivitas itu ya langsung berangkat aja gitu loh. Misal ada acara jam 5 atau ibadah jam 5 sore. Ya, saya berangkat jam 4 kurang seperempat pun, jam 4 kurang 10 sudah sampai gereja. Karena rumah saya itu dekat, dan kemudian jalanan yang cenderung sepi. Namun ketika saya tiba di Bekasi, dan ini memang jadi pengalaman pertama kali saya tinggal di Bekasi, saya agak sedikit kaget. Karena estimasi waktu untuk mencapai suatu tempat tujuan, itu ternyata berbeda dengan tempat asal saya. Kalau tempat asal saya jarak 5 kilo, ya itu paling lama bisa ditempuh maksimal 15 menit. Ya 15 menit terlalu lama lah. Mungkin 5 atau nggak nyampe 10 menit. Tapi di Bekasi 5 kilo itu bisa menghabiskan waktu 30 menit atau bahkan lebih. Faktor-faktornya beragam. Dari pengalaman yang saya alami sendiri, ada faktor jam prime time. Jadi kalau itu memang jam sibuk di mana orang beraktivitas, wah udah dijamin daerah itu pasti rame, jalanan pasti rame. Atau bisa juga karena cuaca. Semisal cuaca tiba-tiba hujan lalu sudah mulai agak reda, biasanya orang-orang itu kemudian berbondong-bondong untuk beraktivitas kembali. Nah, di situ biasanya jalanan kembali ramai. Dan tentu ada beberapa faktor lain yang pada akhirnya membuat saya secara pribadi dan saya yakin juga ibu bapak mempertimbangkan estimasi waktu ketika hendak pergi ke suatu tempat. Misal kita tahu kita mau pergi ke suatu tempat, kita tahu daerahnya, kita coba cek jam. Oh, ini jam rame atau enggak ya? Kalau jam rame berarti ya kita mesti spare waktu lebih lama. Atau mungkin kalau tempatnya memang sepi dan jamnya memang jam-jam di mana orang sudah tidak lagi beraktivitas di jalan, kita bisa langsung berangkat. Mungkin agak mepet pun juga bukan menjadi masalah. Namun yang namanya pertimbangan itu menjadi suatu hal yang penting. Bahkan dalam hal yang sederhana, kita mau pergi beraktivitas, pertimbangan untuk membagi atau menyiapkan waktu itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dan dalam hal tertentu, pertimbangan memang menjadi hal yang selalu erat dalam kehidupan kita manusia. Dalam mengambil keputusan, kita pasti juga pernah yang namanya melakukan pertimbangan. Tapi, ibu bapak pernah nggak sih? Dalam beberapa hal, kita cenderung terlalu terlena dengan yang namanya pertimbangan. Kalau bahasa Kristennya itu bergumul. Mungkin sadar atau enggak, kata bergumul itu sudah lumayan mengalami penurunan makna. Kalau pergumulan secara arti yang real, itu berarti ketika kita sungguh-sungguh berusaha untuk mempertimbangkan matang-matang, kita berusaha berdoa, dan kita berusaha memperkirakan
apa ya yang menjadi dampak positif negatif sebelum kita mengambil suatu keputusan. Itulah bergumul. Dan tentunya bergumul ini posisi di mana kita melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan yang mau kita ambil. Itu arti realnya. Tapi belakangan dari yang saya amati atau bahkan saya juga lakukan sendiri secara tidak sadar, bahwa kata bergumul ini semacam bisa menjadi denial. Atau bahasa sederhananya menjadi sebuah cara kita untuk menghindari pilihan. Contohnya apa? Semisal nih, ini kan bulan-bulan kemarin atau bahkan masih di dalam minggu-minggu ini kita masih yang namanya pencarian kepengurusan badan pelayanan yang baru. Mungkin di antara ibu bapak ada yang diminta untuk ambil bagian dalam bidang-bidang pelayanan. Dan kita mungkin bisa bilang dan atau mungkin khasnya orang GKI akan mengatakan akan dikumpulkan dulu. Nanti ya Bu, Pak, saya akan bergumul dulu gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengumpulkan hal itu atau kita terjebak dan terlena dengan kata bergumul yang pada akhirnya sebenarnya kita itu mau menghindar? Atau jangan-jangan juga kita terlalu banyak pertimbangan. Seperti ketika kita mau berangkat ke suatu tujuan nih, semisal gitu kan. Kita udah punya pertimbangan nih, jarak tempuh, kemudian waktunya, kemudian kendaraan apa yang mau kita pakai gitu kan. Namun seringkali kita terlena pada pertimbangan, sehingga kita memikirkan banyak hal yang mungkin saja itu nggak perlu kita pikirkan juga. Atau pikiran-pikiran itu yang justru menjebak kita, pada akhirnya kita gagal untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Kalau contoh sederhana tadi, kita malah nggak jadi berangkat karena banyak pertimbangan. Semisal, alah males macet, kemudian males hujan gitu kan. Atau banyak excuse lain yang pada akhirnya membuat kita nggak jadi berangkat. Atau dalam kehidupan kita yang lain, kita terlalu banyak bergumul, banyak pertimbangan, sampai akhirnya kita tidak berani memilih. Seperti yang dikatakan pengkhotbah bahwa siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Maksudnya apa sih? Maksudnya bahwa ketika kita ingin menabur sebagai seorang petani nih ya, sebagai seorang petani menabur tapi terlalu takut sama yang namanya angin, terlalu waspada, terlalu was-was, sampai akhirnya membuat kita gak pernah punya keberanian untuk melakukan itu, ya padanya kita tidak akan pernah bisa menabur. Dan ketika kita terlalu melihat banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, kita terlalu banyak melihat ancaman-ancamannya, tanpa kita berusaha sedikit pun memikirkan cara mengatasinya, pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa menuai apa yang kita kerjakan. Atau bahkan kita tidak mendapatkan apapun karena kita tidak melakukan apapun. Mungkin di sini bukan berarti kita atau saya mengajak ibu bapak untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, tentu enggak. Pertimbangan adalah sesuatu yang baik dan penting untuk kita lakukan. Namun jangan sampai kita terjebak dengan ketakutan-ketakutan ketika kita sendiri. Kita terjebak pada ketakutan yang kita bungkus dengan yang namanya kata pertimbangan atau bergumul. Dan di masa raya Prapaskah ini kita juga kembali diingatkan, tentu kita dipanggil untuk bisa kembali mengecek diri kita, introspeksi diri kita tentang hal-hal apa aja sih yang mau kita pertimbangkan untuk kita ubah sebagai bagian dari transformasi pertobatan kita di hadapan Tuhan dalam raya masa Paskah ini. Kita menghayati kesengsaraan Kristus di kayu salib dan kita menghayatinya bagaimana kita pun sendiri punya salib masing-masing yang harus kita hadapi. Namun pertanyaannya, apakah kita sekadar terjebak pada ketakutan atau kita sungguh-sungguh bergumul untuk bertobat? Dan kita diingatkan dari teks Pengkhotbah 11 ayat yang keempat pada hari ini bahwa boleh kita bertimbang, boleh kita bergumul, tapi jangan sampai kita terjebak dan padanya kita sendiri jadi takut untuk melangkah. Tentu saja pertimbangan yang baik adalah pertimbangan yang dilakukan
dengan pertolongan Roh Kudus. Kita memohon kepada Tuhan untuk membimbing kita, sehingga kita mau untuk sungguh-sungguh menilai apa saja yang ada dalam setiap pilihan hidup kita. Dan ketika kita sudah menemukan segala pertimbangan itu, jangan lupa untuk memilih. Dan ketika memilih, jangan lupa untuk kita lakukan. Sama halnya ketika kita ingin pergi ke suatu tempat tujuan, tentu tujuan kita adalah bisa sampai ke tempat itu dengan tepat waktu, dengan selamat. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau pada akhirnya kita terjebak pada ketakutan kita terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Cuaca tak menentu, waktu tak menentu, namun kitalah yang bisa menentukan dan mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi. Dan hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, disitulah Tuhan akan hadir menolong kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami kembali datang dalam hadirat-Mu. Kami hendak memohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang kiranya memberikan kami hikmat dalam setiap pergumulan dan pertimbangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa dalam ragam pilihan yang ada dalam hidup kami, semuanya penuh dengan ketidakpastian yang tak jarang membuat kami takut. Namun, tolong kami, ubahkan hati kami, supaya kiranya kami dapat melakukan pertimbangan yang seturut dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Pertimbangan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang menolong kami untuk memiliki keberanian untuk memilih, mengambil setiap keputusan dari segala hal yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tak pernah berpaling daripada kami, dan Engkau sendirilah yang hadir untuk menuntun setiap kami, Tuhan. Dan tolong kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan kasih kuasa-Mu di dunia ini bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sahabat dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat merenungi masa raya Prapaskah. Tuhan mencintai kita semua. Amin.